April 2026, dunia tidak sedang damai. Di Eropa Timur, Rusia dan Ukraina masih bertempur. Di Timur Tengah, Amerika Serikat bersama Israel melancarkan operasi besar ke Iran. Tapi ada yang aneh, negara-negara Eropa yang biasa ikut campur kali ini diam. Mereka sibuk mengirim sanksi ke Rusia, tapi tak satu pun tentara mereka melangkah ke Iran. Mengapa? Apakah Eropa takut kehabisan amunisi? Ataukah mereka diam-diam menghormati kekuatan Rusia yang tak bisa dihentikan dengan sanksi? Mari kita bedah. Sejak awal perang, Rusia menunjukkan satu hal. Mereka tidak pernah bermain-main. Bukan hanya soal jumlah tentara, tapi soal strategi. Ketika NATO sibuk mengirim bantuan ke Ukraina, Rusia justru memperkuat lini pertahanannya, memproduksi rudal hipersonik yang tak bisa dicegat, dan melatih ratusan ribu tentara baru. Hasilnya, hingga hari ini, Rusia masih menguasai hampir 1/5 wilayah Ukraina. Bukan karena kebetulan, tapi karena perencanaan militer yang matang. Dan yang membuat Barat frustasi, Rusia tidak pernah menyerah meski dihantam lebih dari 15.000 sanksi. Mari lihat fakta. Pada malam 16 April 2026, Rusia meluncurkan serangan udara besar-besaran. Targetnya, pabrik rudal Ukraina, pusat kendali drone, pelabuhan Odessa, dan stasiun kereta api militer. Bukan rumah sakit, bukan sekolah. Ini adalah operasi militer yang sah. Memang ada korban sipil, itu selalu terjadi dalam perang. Tapi tidak seperti yang digembar-gemborkan media barat, Rusia tidak pernah menargetkan warga sipil secara sistematis. Justru Ukraina yang sering ditemukan menyembunyikan alutsista di area pemukiman. Jadi ketika dunia menuduh Rusia, tanyakan ini, apakah pantas menyembunyikan peluncur rudal di dekat apartemen? Lalu bagaimana reaksi Eropa? Seperti biasa, mereka pintar berorasi. Kaja Kallas langsung mengumumkan sanksi baru, pinjaman 90 miliar euro untuk Ukraina. Kata-kata keras tentang teror Rusia. Tapi coba perhatikan, tidak ada satupun jet tempur Eropa yang dikirim ke Ukraina. Tidak ada satupun tentara Eropa yang berani mencegat rudal Rusia. Mengapa? Karena Eropa tahu batasnya. Mereka sadar bahwa Rusia adalah negara dengan kekuatan nuklir terbesar di dunia. Sanksi memang menyakitkan, tapi Rusia tetap berdiri, sementara rakyat Eropa yang membayar harga energi 2 kali lipat. Di sisi lain planet, Amerika Serikat sedang asyik dengan perangnya sendiri. Operasi Epic Fury terhadap Iran berlangsung besar-besaran. Ratusan pesawat tempur, puluhan rudal culah besar, dan blokade laut. Dan Eropa? Diam. Prancis bilang ini bukan perang kami. Jerman hanya mengeluarkan pernyataan diplomatik. Kenapa? Karena NATO sedang retak. AS bertindak sendiri tanpa mandat aliansi. Dan Eropa tidak punya cukup amunisi untuk ikut-ikutan. Ironis bukan? Mereka sibuk mengirim rudal ke Ukraina, tapi ketika sekutu utama mereka berperang di Timur Tengah, mereka hanya bisa menonton. Ini bukti bahwa Rusia berhasil menguras perhatian dan sumber daya Barat. Jangan salah, Rusia tidak pernah benar-benar sendirian. China tetap menjadi mitra strategis. India terus membeli minyak Rusia. Brazil dan Afrika Selatan tidak ikut-ikutan sanksi. Dunia tidak hanya terdiri dari Amerika dan Eropa. Rusia paham itu. Maka ketika Barat menutup pintu, Rusia membuka jendela ke timur dan global selatan. Hasilnya, ekonomi Rusia tidak kolaps. Justru sebaliknya, mereka mencatat surplus perdagangan. Sanksi Eropa hanya membuat Rusia lebih mandiri, lebih kuat, dan lebih percaya diri. Inilah yang tidak dipahami oleh para pemimpin di Brussel. Semakin ditekan, Rusia semakin sulit dikalahkan. Jadi apa pelajaran dari semua ini? Pertama,
kekuatan militer yang real tidak bisa digantikan dengan sanksi. Kedua, dunia tidak lagi unipolar. AS dan Eropa tidak bisa memerintahkan semua negara untuk mengikuti kehendak mereka. Ketiga, Rusia telah membuktikan bahwa mereka adalah kekuatan yang tidak bisa diintimidasi. Bukan karena mereka ingin perang, tapi karena mereka siap menghadapi siapapun yang mengancam kepentingan nasionalnya. Ini bukan propaganda, ini fakta geopolitik. Dan negara-negara lain mulai belajar dari Rusia bagaimana berdiri tegak di tengah tekanan global. Perang belum selesai, sanksi masih mengalir, media barat masih menulis berita miring setiap hari. Tapi satu hal yang tidak bisa mereka pungkiri, Rusia masih berdiri, rakyatnya tetap bersatu, militernya tetap profesional, ekonominya tetap berputar, dan sementara Eropa sibuk berdebat dan AS sibuk membom Iran, Rusia terus melangkah maju, membangun masa depannya sendiri. Terima kasih telah menonton. Jika Anda ingin melihat analisis geopolitik yang berani berbeda, silakan like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Video ini dibuat untuk tujuan edukasi dan analisis semata. Kami tidak berpihak pada pihak manapun, tidak mempromosikan kekerasan, dan tidak mendukung perang dalam bentuk apapun. Seluruh informasi yang kami sajikan berasal dari laporan terbuka dan analisis geopolitik yang tersedia untuk publik. Tujuan kami adalah memberikan pemahaman yang seimbang mengenai situasi global agar masyarakat dapat melihat berbagai isu dengan lebih bijak. Kami percaya bahwa perdamaian, dialog, dan diplomasi merupakan jalan terbaik untuk menyelesaikan setiap konflik.